ayah bunda, para terapis hebat, sahabat Abapedia semuanya. Pernahkah merasa bingung saat si kecil tiba-tiba tantrum hanya karena hal sepele? Atau mungkin merasa lelah karena anak sepertinya tidak bisa diam, terus melompat dan berputar? Bisa jadi ini bukan sekadar soal perilaku, tapi ada hubungannya dengan cara otak mereka memproses dunia. Mari kita bahas tentang integrasi sensori dengan bahasa yang lebih hangat dan mudah dipahami. Bayangkan, tubuh dan otak kita ini seperti sebuah tim yang sangat hebat. Mereka bekerja sama untuk menerima dan mengolah berbagai informasi dari lingkungan. Ada suara, gerakan, sentuhan, cahaya, bahkan aroma. Pada anak-anak dengan perkembangan yang tipikal, proses ini berjalan otomatis tanpa disadari. Mereka bisa tetap fokus belajar walau ada suara dari luar, atau tetap nyaman duduk meski kursinya sedikit goyang. Nah, pada sebagian anak terutama yang berada dalam spektrum autisme atau memiliki tantangan perkembangan proses, ini seolah-olah macet. Informasi sensori yang masuk ke otak mereka tidak terkelola dengan baik. Akibatnya, rangsangan yang bagi kita terasa biasa saja bisa terasa sangat mengganggu, bahkan menyakitkan bagi mereka. Ada anak yang jadi sangat sensitif. Suara blender yang keras bisa membuat mereka panik sampai menutup telinga. Label baju yang sedikit kasar di kulit bisa terasa seperti duri yang menusuk, membuat mereka menangis dan menolak memakai baju itu. Dunia bagi mereka bisa terasa terlalu bising, terlalu terang, dan terlalu kasar. Sebaliknya, ada juga anak yang justru kurang responsif. Dipanggil berkali-kali, mereka tidak menoleh. Terjatuh, tapi sepertinya tidak merasa sakit. Mereka seolah hidup di dunianya sendiri yang sepi, kurang merasakan apapun di sekitarnya. Lalu, ada juga anak yang selalu mencari sensasi. Mereka terus-menerus berputar tanpa pusing, melompat-lompat tanpa lelah, atau suka sekali mencium benda-benda di sekitarnya. Ini bukan karena mereka nakal atau sengaja cari perhatian. Tubuh mereka justru sedang kelaparan akan sensasi dan berusaha memenuhinya sendiri. Sayangnya, seringkali kita sebagai orang tua atau pengasuh tidak menyadari hal ini. Kita melihat tantrum, tangisan, atau penolakan sebagai sikap nakal atau tidak mau diatur. Padahal di dalam tubuh mungil mereka sedang terjadi perjuangan besar melawan sensasi yang tidak nyaman atau kebingungan yang sulit diungkapkan. Memahami ini adalah kunci. Ketika kita melihat anak menolak rambutnya disisir atau tidak mau pakai sepatu tertentu, mungkin bukan karena mereka membangkang, bisa jadi sisir itu terasa terlalu tajam di kulit kepalanya. Atau jahitan di dalam sepatu itu terasa sangat mengganggu. Mereka bukan tidak mau, tapi mereka belum mampu mengomunikasikan bahwa tubuhnya tidak siap. Lalu, bagaimana kita sebagai orang tua atau terapis bisa bersikap lebih empatik saat menghadapi situasi ini? Mari kita bayangkan beberapa skenario. Pertama, saat ada suara keras seperti blender atau vacuum cleaner dan anak langsung panik sambil menutup telinga. Alih-alih bilang, "Gak usah takut, ini cuma suara biasa." Coba deh dekati anak, sejajarkan mata kita, dan katakan dengan lembut, "Suaranya terlalu keras ya nak, boleh tutup telinga dulu. Ayah matikan sebentar ya." Menggunakan cara ini, anak merasa perasaannya diakui, bukan diabaikan. Skenario kedua, saat anak menolak memakai baju atau sepatu tertentu, daripada memaksa sambil berkata, "Ayo cepat, pakai sepatu aja kok susah." Kita bisa coba sentuh kakinya perlahan dan bilang, "Kakimu nggak nyaman ya? Kita coba pelan-pelan ya. Papa sentuh dulu, biar kakinya siap." Kalau terasa gatal atau sempit,
Kasih tahu papa ya. Ini mengajarkan anak untuk mengenali sensasi tubuhnya. Dan kita sebagai orang tua tidak terburu-buru menghakimi. Bagaimana jika anak tantrum di tempat ramai seperti mall? Cahaya dan suara yang riuh bisa membuat mereka kewalahan. Daripada memarahi karena malu, jangan bikin malu, diam. Lebih baik tarik anak ke sudut yang lebih tenang sambil memeluknya. Katakan, tempat ini terlalu ramai ya buat kamu. Kita istirahat dulu di sini. Tarik napas bareng mama yuk. Nanti kalau sudah tenang, kita lanjut lagi. Ini membantu anak belajar menenangkan diri sambil merasa aman karena didukung. Terakhir, untuk anak yang selalu mencari sensasi seperti melompat atau berputar tanpa henti, daripada langsung melarang, jangan lompat-lompat terus. Kita bisa menyalurkannya. Katakan, wah, kamu lagi butuh gerak ya? Yuk, kita lompat-lompat di trampolin sebentar. Setelah itu kita duduk lagi untuk lanjut aktivitas. Kebutuhan sensorinya terpenuhi dan anak tetap terarah. Intinya adalah alih-alih langsung mengontrol perilakunya, cobalah untuk memahami dulu apa yang sedang dirasakan oleh tubuhnya. Anak dengan gangguan sensori bukan tidak mau patuh, mereka hanya sedang berjuang menata rasa di dalam tubuhnya yang belum bisa mereka ungkapkan. Dengan pemahaman dan empati, kita bisa menjadi pendukung terbaik bagi perjalanan mereka. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk ayah, bunda, dan para terapis hebat di luar sana. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi yang bisa memahami dunia anak-anak kita yang istimewa. Sampai jumpa di video selanjutnya.